Dulu tuh salah satu yang membuat aku akhirnya memberanikan diri menonton lagi Netflix Oke. adalah bisikan atau pikiran kayak kon semua orang juga nonton Netflix kali. Semua orang juga nonton hiburan itu kali, nggak apa-apa. Semua orang ngomongin itu nggak apa-apa. Kamu juga butuh hiburan. Even seorang paragonita butuh hiburan. Butuh hiburan nggak apa-apa. Kayak membenarkan. Insya Allah emang setan tuh pintar banget ya. Satu film ke film lainnya sampai akhirnya ada pertanyaan kayak gini. Kon kamu tuh udah berumah tangga loh sekarang. Kamu tuh udah hamil. Amanah-amanah dakwah kayaknya harus udah diambil sama yang lain deh. Yang belum berumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Konit. Hai Nabila. It's been a long time. Apa kabar Nabila? Sehat Bunda? Alhamdulillah. Bunda sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kansa sehat? Sehat. Suami sehat? Sehat. Abi Umi sehat? Sorry. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya pada sehat. Jasmani, rohani semuanya sehat ya. Amin. Amin ya Allah. Where in the new set? What? Kita di set yang baru. Oke. Masya Allah, terlihat sangat fun. Seperti Iya. pembicaraan kita pada hari ini. Yo. Insyaallah. Apaan tuh Bun? Kita mau bahas tentang Tentang dunia hiburan dan dampaknya buat kita. yes, the impact. Dunia hiburan ini yang sangat-sangat seru dan menyenangkan dan membahagiakan. Tapi kita harus lihat juga ya apa dampaknya dan bagaimana pandangan di dalam Islam. Iya. Oke. Exactly. Yay. Nah, kita pengen cerita dulu nih Boleh. pengalaman masing-masing tentang bagaimana kita mengkonsumsi dunia hiburan. Dari Nabila dulu. Banyak dia ceritanya. Banyak sekali, Allahu Akbar. Kayaknya udah pernah cerita deh. Udah pernah kayaknya di waktu Falling in Love udah spill sedikit. Waktu gue cerita karena gue dari kecil tuh emang disuguhin film, tontonan-tontonan tuh luar biasa banget gue terpapar itu. Karena kebetulan Umiku suka sekali nonton film India. Yes. She's a big fan of Bollywood. Dan itu pun terpapar banget ke aku. Terpapar banget dari kecil tuh nontonin. Gue yakin sih, gue benci banget sama millennials. Millennials tuh suka banget kan ngerasa suka banget tuh ketika bernostalgia. Ngasih tahu gue dulu tontonnya ini hari Minggu nonton kartun dan segala macem, gak kayak Gen Z lalala gitu kan. Lo juga nonton film India boy, gak usah sok-sokan. Iya kan? Iya kan? Iya gak? Dulu aku nonton. Ngerasa norak banget gitu nonton film India. Padahal dari kecil kita disuguhin itu kan. Nah gue juga dari kecil tuh disuguhin itu. Nonton Kucu-Kucu Tahe gitu. Semua film-filmnya Shah Rukh Khan. Dulu di rumah temen nontonnya. Nonton di rumah teman. Gue di rumah gue sendiri. Nonton sama Umi lagi. Bareng Umi. Terus ketika udah dewasa, ya Allah, dulu gue nonton orang berpakaian seperti itu gitu. Ini tanpa mendiskreditkan budaya dan kultur ya. Tapi kan untuk kita it's minim sekali gitu pakaiannya, budayanya seperti itu untuk diterapkan ke gue gitu, diterapkan ke kita gitu, kayak gitu. Terus nggak cuman itu, dari kecil juga kan kita, oh my god, tahu ini nggak, tahu Meteor Garden? Tahu. Itu generasi kita nonton itu semua, Konit, right? Itu tuh dari kecil tuh dikasih tontonan. Emang emak gue itu anak gaulnya TikTok zaman sekarang. Emak gue tuh dulu kayak gitu tuh. Anak gaulnya zamannya emak gue tuh anak gaulnya tuh. Okay. Semua makanan, semua hiburan tuh dilahap. Bacaan, majalah dan segala macam. Jadi ternyata menurun ke anaknya. Karena dikasih suguhan kayak gitu juga kan. Dan itu cukup panjang, perjalanannya panjang. Karena gue gak ngerasa ada impact yang buruk atau apapun. Sampai dewasa juga masih terus-terusan ngerasa, oh ya udah, it's something fun. I'm happy doing that. I'm happy after. I'm happy before. Jadi ingin lagu itu juga happy. Setelah nonton juga happy.
during that juga happy. So it's fun, right? Oke. Iya coy, Allah Akbar. Sampai sekarang nggak lo Em, mengkonsumsi itu? sampai sekarang nggak ya? Masih berusaha di manage. Kalau dibilang edik, dulu edik banget sama K-pop kan, K-pop kayak drama. So edik apa lo sama K-pop? Gue takut. Tapi ini Nabil sudah bertaubat ya guys. Ini dulu. Amin, bener-bener. Kalau untuk K-pop gue berani bilang gue udah Alhamdulillah. nggak sama sekali. Itu bisa menginspirasi yang lain yang ingin bertaubat. Emang Atau itu sesuatu yang meninggalkan. berdosa? Nanti kita bahas. Iya Ibu Ustazah, itu berdosa. Iya, oke. Cukup edikon kalau K-pop. Itu sama lah sama teman-teman di generasi kita. Pasti ketika kecil itu nonton Full House, Winter Sonata, Endless Love, yang gitu-gitu. Itu emang karena orang tua kayak gitu tadi, Umi tuh suka nonton kayak gitu. Jadi ya anak-anaknya juga ikut nonton. Ingat banget dulu ketika pulang madrasah nontonnya Full House, nontonnya Jewel in the Palace di Indosiar, ya nyebut merek. Iya kan, dulu yang ditayanginnya di situ. Jadi Tapi itu masih bagus ya. Itu Korea yang masih sangat sopan. masih cukup sopan meskipun membuat jadi sangat tidak realistis ekspektasi ya. Ketika di pesawat pengennya ketemu sama cowok cakep terus dinikahin gitu. Full House kan kayak gitu. Oh, itu Full House. Itu Full House. Kan nggak mungkin ya di pesawat mah kita tidur ngantuk ya. Nggak ada gitu. Terus jadi itu cukup itu permulaan awal perkenalan dengan dunia kekoreaan. Hingga semakin dewasa, semakin beranjak remaja ya, jalan hidup membawaku pada kecintaan pada boyband Korea yang cakep-cakep itu, Konit. Kalau generasi kita itu tuh pasti punya tabloid gaul, ngumpulin tabloid gaul. Boys Before Flowers Gitu-gitu ada posternya tuh. Ada posternya, bonus poster. Bonus posternya di tabloid gaul tuh. Tabloid gaul tuh wah, itu sangat menyumbang prestasiku dalam dunia boyband. Beneran gue kumpulin tuh semua. Ya pokoknya pasti tahun 94 kelahiran teman-teman kelahiran tahun 94 tuh pasti ngerasain tabloid gaul. Dan enggak pernah ngerasa itu seperti yang gue bilang tadi, enggak pernah ngerasa itu sesuatu yang buruk. Nggak pernah ada yang ngasih tahu dan nggak pernah ngerasa emang gue fine aja. Ya gue tetap sekolah, tetap baik-baik aja meskipun gue waktu itu suka banget sama TVXQ. I was a Cassiopeia, what's up? Gue dulu suka banget sama TVXQ. Nggak pernah ngerasa ada dampak buruknya, Kon. Ya hidup berjalan dengan baik-baik saja. Dengerin iya, ngoleksi iya, tetap berprestasi. Gue juara umum dulu di SMA. Masya Allah. Seriusan, nggak bohong. Juara lomba gitu, ikut ke lomba. Tetap fine aja, nggak ada ngerasa impact apapun. Pada saat itu ngerasanya nggak ada impact apapun. Hingga suatu ketika. Betul. Oh satu lagi, saking ediknya, gue tuh dulu salah satu autor sinopsis drama Korea. Gue bingung ngejelasinnya kayak gimana. Tapi para penikmat drama Korea zaman dahulu di angkatan gue dulu lah. Kalau sekarang gue nggak tahu kayak gimana. Itu kan nggak semudah sekarang aksesnya untuk dapat drama Korea. Jadi mereka suka dapat itu pembaca penonton itu suka ngedapetin informasi soal drama Korea itu dari kita. Kita itu ya autor iya reviewers gitu Okay. Gue ngelakuin itu tuh dulu, nontonin yang bajakan majalah. enggak di blog. Oh di blog. Di blog, di situs, di web, ada webnya. Udah nggak tahu sekarang udah di mana. Itu saking gue suka drama Korea itu, nonton drama Korea tuh luar biasa lebay banget lah dulu. Tapi lagi ya nggak ngerasa impact apapun. Okay. Ya waktu gue banyak terhabis ke situ, tapi ternyata gue pendidikan juga masih baik-baik aja. Hubungan dengan orang tua baik-baik aja, malah lebih baik lagi karena suka ngobrolin kayak gitu. Because that's my mom. She's that kind of mom. Oke. Terus sampai akhirnya ketemu pada satu titik. Deg-degan. Demi Allah gue deg-degan. Jangan hakimi aku ya. Gue gak akan nyebutin acaranya. Tapi ada sebuah acara waktu itu di YouTube tahun 2014 kalau nggak salah.
itu lagi, udah nggak usah nyebutin nama boybandnya juga ya. Oke. Ada sebuah show, reality show. Show itu jadi formatnya adalah fans dari seluruh dunia ngirimin video ke station ini, ke acara ini untuk request lagu lah atau sekedar salam-salam buat boybandnya, idolanya, kayak radio lah gitu, kayak radio gitu kan. Terus nanti dinyanyiin sama mereka. Jadi misalnya request lagu, misalnya, ini tua banget, misalnya Backstreet Boys gitu, datang gitu kan. Terus kita request nyanyi I Want It That Way gitu, ya udah dinyanyiin tuh nanti mereka gitu-gitulah. Tapi videonya ditayangin. Jadi di salah satu episode gue nonton, inget banget waktu itu bulan puasa 2014, bulan puasa. Dengerin tuh kan, ini dengerin itu, nonton itu. Salah satu video yang ditayangin sama si TV itu, si station itu adalah video dari orang Indonesia. Dia bikin video, ya video yang kreatif gitu lah. Pokoknya intinya dia bikin video bilang kayak gini, "Hai Opa, lalala," gitu. Kami fans dari Indonesia. Di Indonesia, padahal nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia saat ini sedang Ramadan, sedang berpuasa gitu. Jadi saat bulan Ramadan kami berpuasa. Ketika kami berpuasa kami merasa, ini kurang lebih ya, ketika berpuasa kami merasa capek, lapar, haus gitu-gitu gitu. Tapi ini yang gue tangkap dari video itu. Tapi kami jadi bersemangat ketika dengerin lagu Opa. Astagfirullah. Jadi lupa haus lapar. Iya gitu, gue langsung tak gitu loh, dengan pernyataan dia itu langsung klik aja gitu gue. Hah? Jangan-jangan gue gini ya selama ini? Gitu kan? Apa gue gitu juga ya? Gak banget gue semangat berpuasa demi karena mereka. Apaan gue, astagfirullah gitu, langsung mikir kayak gitu, langsung mikir astagfirullah, langsung mikir-mikir ke situ lah. Mikir-mikir gitu deh, langsung ngerasa apaan sih gitu, langsung ngerasa hina di diri sendiri. Terus habis itu setelah itu udah cut kan, terus cut ke salah satu leader boybandnya gitu ngomong. Terus dia bilang gini, "Wah, senang sekali gitu kalau kami bisa membantu kalian beribadah atau apa gitu kan." Apa sih lo, enggak, ini enggak bener. Gue langsung astagfirullah, langsung istighfar. Enggak tahu sama itu langsung keinget-inget terus. Momen itu tuh langsung bertanya-tanya terus. Apa gue kayak gitu ya selama ini? Apa gue kayak gitu? Nggak langsung, aduh takut banget gitu kan. Kemana puasa-puasa gue selama ini? Ibadah gue selama ini? Sholat gue? Masa buat mereka? Ya kali, enggak dong, astagfirullah. Berlebihan ya terdengarnya. Tapi karena itu menurut aku suatu kasih sayang Allah banget. Justru lo dapet momennya ketika lagi cinta-cintanya lagi melihat itu. Bener, gue dapet turning point itu, hidayah itu ketika gue nonton itu justru ya. Jadi intinya jangan berhenti menonton. Tolong. Lanjut. Jadi, setelah itu tuh setelah itu tuh berusaha ngurangin dong. Berusaha mulai sadar, mulai memperbaiki diri, mulai mengerti. Nggak pengen banget ujuk-ujuk langsung tak gitu. Langsung menghilangkan semuanya. Tapi benar-benar berusaha tidak mengkonsumsi drama Korea. Karena drama Korea sangat-sangat menyita waktu. Benar-benar menyita waktu. Kan udah ada momen itu tuh. Kan jadi mikir. Oh iya, ternyata waktu gue selama ini tuh habis ke sana. Benar-benar habis ke sana. Udah mulai drama Korea tapi masih dengerin musiknya dong. Masih banget. Musik yang lain juga sampai hari ini masih. Karena membuat bersemangat, membuat berfantasi, berhayal menikah sama mereka. Seneng banget itu kan. Astagfirullah. Nah, momennya adalah KKN. Alhamdulillah Allah bantu waktu di KKN. Gak ada waktu kan sama sekali untuk akses ke sana. Gue waktu itu KKN di Indramayu, untuk internet juga jelek dan banyak kegiatan. Jadi emang gak ada kepikiran dan waktu untuk mengkonsumsi itu sama sekali selama 1 bulan itu. Keterusan sampai hari ini, alhamdulillah. Itu 2014 ya. Januari 2015 kita KKN. Nah itu. Gitu deh, alhamdulillah. Yeay. Tapi itu untuk satu sub doang Konit, untuk Koreanya lah. Tapi emang karena itu edik ya, jadi gue ngerasa cukup bangga untuk bisa menghilangkan itu dari hidup gue. Gue bisa bilang kalau gue edik.
Waktu gue sangat banyak terbuang untuk sana. Sangat-sangat. Uang gue juga lumayan. Alhamdulillah nggak pernah ikut nonton konser sih. Tapi cukup untuk merchandise dan segala macam tuh gue cukup pernah punya. Gitu deh. Luar biasa. Insya Allah ya kan. Kalau bunda gimana bun? Kalau bunda dulu sukanya sama NSYNC ya. SMP SMA tuh cukup banyak nonton film. Oke. Tapi nggak sampai edik sih. Jadi lebih ke lifestyle sesama geng. Nah dulu waktu SMP SMA kan dulu pernah cerita di podcast. Lagi masa-masa krisis identitas. Nah mungkin itu juga salah satu yang memicu. Karena kumpulnya juga sama teman-teman yang kalau pulang sekolah itu nonton, kalau habis ujian tuh nonton, ke bioskop, nonton film, kayak gitu-gitu lah ya. Itu udah jadi kayak cara mainnya kita aja, cara melepas penatnya kita tuh kayak gitu. Jadi paling hiburan-hiburannya ke sana. Terus waktu kuliah juga awal-awal tuh masih kita pernah nonton Annabelle nih kan nggak berempat. Nonton di depan karena semuanya penuh. Di bioskop ya pernah. Awal-awal tuh masih ke bioskop tingkat 1, tingkat 2 masih ke bioskop. Astagfirullah. Terus juga nonton film-film yang dari King Kong. Nonton gak lo? Enggak ya? Dia dibajakan ya? Yang dari King Kong. Iya dari King Kong gue sempet juga diracunin ambu. Ya jadi dulu tuh zaman-zamannya Gen M kalau film tuh dari satu flashdisk ke flashdisk lainnya. Nah itu juga sempat tuh konsumsi itu. Yaudah kayak ada film ini seru nih, ada film ini seru atau tontonin. Sama juga kayak buat melepas penat. Jadi misalnya kalau habis ujian, lagi banyak tugas, lagi liburan, itu nonton. Terus kadang kan di kosan juga suka bosan ya, dan seterusnya. Hal-hal yang kayak gitulah. Nah akhirnya mulai berhenti tidak menonton. Sebenarnya karena tuntutan sudah beramanah, dan sudah mulai sibuk sama dakwah, lo juga kan sama di BKIV Unpad. Terus ketika udah ada amanah, apalagi jadi kepala departemen yang jadi masuk lead-nya gitu lah ya. Akhirnya pertama nggak sempat lagi punya waktu buat nonton. Terus yang kedua, aku ngerasa berat banget kalau mengkonsumsi hiburan itu, film-film, dan masih harus beraktivitas dalam dakwah. Berat banget, Nap. Lo ngerasain gitu gak? sekarang sih. Iya sih cukup. Nah ada lagi. Jadi salah satu tadi yang aku ceritain, ada salah satu poin di mana aku tuh balik lagi ke sana. Ketika sedang hamil, jadi baru nih. Lagi hamil mungkin trimester 2 kali ya. Jadi waktu itu juga kondisinya masih kayaknya baru agak-agak pulih dari COVID ya. Jadi kebanyakan tuh kegiatan masih masih online. Jadi memang banyak di rumah. Terus karena memang kondisinya hamil juga jadi nggak bisa banyak pergi-pergi, nggak bisa banyak aktivitas seperti biasa lah. Nah itu ada momen-momen banyak waktu luang. Sebenarnya enggak sih ya, karena lebih banyak kewajiban daripada waktu luang. Tapi karena waktu itu permisif ya kon ya. Salah satu pemicunya tuh aku pengen riset buat novel Palestina, astagfirullah. Nah aku risetnya dari film tentang Palestina di Netflix waktu itu lagi rame tuh. Hype-nya dari situ. Nonton deh kan buat riset nggak apa-apa. Satu film seru juga. Muncul lah yang lain di situ rekomendasinya. Bosen di rumah gitu ya. Terus dokumenter waktu itu. Kalau dokumenter hewan-hewan mah nggak apa-apa. Apalah itu ikan paus segala macam. Emang keren-keren banget ya dari segi dokumenter, pengambilan gambar dan seterusnya. Dan ilmunya juga luar biasa. Ternyata masih lanjut lagi tuh. Ada The Legend of Aang. Seru banget ini aku pernah nonton. The Legend of Aang itu kan banyak ya serinya ya. Dari air, tanah, udara, api. Aku tuh nonton sampai selama hamil dong. Astagfirullah. Kayak gitulah pokoknya. Mungkin itu ya salah satu yang ya hiburan itu adiksi.
Terus memang platformnya juga didesain seperti itu. Kayak platformnya tidak akan membiarkan kita hanya menonton satu judul kemudian selesai. Pasti dia bakal kasih lagi rekomendasi yang seru-seru juga. Dan memang itu juga luar biasa seru gitu. Nah sampai akhirnya dulu tuh salah satu yang membuat aku akhirnya memberanikan diri menonton lagi Netflix. Oke. Adalah bisikan atau pikiran kayak kon semua orang juga nonton Netflix kali. Semua orang juga nonton hiburan itu kali, nggak apa-apa. Semua orang ngomongin itu nggak apa-apa. Kamu juga butuh hiburan. Even seorang paragonita butuh hiburan. Butuh hiburan nggak apa-apa. Kayak membenarkan. Ya udah akhirnya itu. Insya Allah emang setan tuh pintar banget ya. Satu film ke film lainnya sampai akhirnya ada pertanyaan kayak gini. Apa itu? Kon kamu tuh udah berumah tangga loh sekarang. Kamu tuh udah hamil. Jadi amanah-amanah dakwah kayaknya harus udah diambil sama yang lain deh, yang belum berumah tangga. Oh nggak terima ya? Jadi kayak ada kegalauan. Nih gue mau jadi seorang perempuan yang seperti apa sih setelah berumah tangga dakwahnya? Oke. Apakah gue akan berhenti aja? Karena sekarang udah berumah tangga, amanahnya sekarang udah di rumah aja dong. Gak usah lagi ngurusin yang di luar-luar. Gak usah lagi nih ngurusin kayak temani Palestina gitu. Ada pikiran ke situ. Ada kegalauan itu. Makanya sampai akhirnya muncul buku Bertemu Dewasa. Itu salah satu titik balik. Setelah pertempuran yang cukup lama. Setelah nikah bakal kayak gimana nih? Apakah bakalan stop dakwahnya kemudian menjalani kehidupan ibu-ibu rumah tangga ya udah yang di rumah ngurus anak pada umumnya aja, atau masih tetap dalam dakwah, masih tetap dalam aktivisme kepalestinaan? Nah itu salah satu titik ngedropnya itu ketika kecanduan Netflix. Nggak tahu sih bisa disebut kecanduan atau enggak, tapi memang nontonnya tuh banyak dan gak kerasa. Terus juga aku nonton yang Korea itu apa yang zombie yang zombie di sekolah. Yang di sekolahan. Ya itu juga gitulah banyak. Sampai akhirnya aku ngerasain hampa. Kayak oke, ini happy. Setiap ada judul-judul baru, ada film-film baru, emang happy banget. Bisa nangis, bisa ketawa. Bisa sangat menikmati lah alur filmnya. Tapi setelah selesai dan menghadapi realitas kehidupan nyata, itu hampa banget. Kayak ini, kok sebenarnya lo mau ngapain sih? Gitu nih. Terus kayak kok jadi sedikit banget ya amal soleh yang bisa aku lakukan. Tilawah jadi sering ditinggal. Kayak gak sempat aja gitu, seharian 1 juz tuh gak bisa. Padahal waktu mah banyak. Aktivitas yang produktifnya tuh dikit, tapi kayak ketinggalan aja gitu. Terus sholat ya udah hambar, nggak khusyuk. Kemudian beramanah dakwah jadi sangat-sangat berat. Bahkan untuk sekedar ngebuka grup koordinasi di WhatsApp itu kayak jadi sesuatu hal yang neror. Soalnya nge-mention tuh ya. Jadi males ya. Jadi sangat males, atau menemukan banyak alasan untuk tidak ikut dalam rapat, tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan, ya gitulah. Jadi berat banget, kemudian mikir, kok jadi banyak banget ya? Kok jadi banyak banget ya kayak hidayah yang Allah ambil. Yang dulu aku bisa lakukan, sekarang nggak bisa. Ya dulu bisa banyak misalnya kegiatan dakwahnya. Dulu bisa semangat di aktivisme kepalestinaan ya, bahkan sampai nulis novel itu tujuannya biar bisa bikin website kepalestinaan, biar bisa ngumpulin modal ke sana. Biar bisa ngirim bantuan buat anak-anak yatim Gaza. Ketika kecanduan film itu, jadi nggak ada pikiran-pikiran surgawi gitu lagi. It's gone. Jadinya sangat-sangat realistis dan logika manusia pada umumnya. Kayak kalau gue infak segini, bakalan berkurang dong pemasukannya, bakalan susah dong nabungnya, bakalan kan ada kebutuhan ini, mau ada baby, mau ada apa, jadi sangat matematika manusia. Nah itu kehilangan logika akhirat itu, kehilangan semangat beralquran. Kalau dulu sampai bela-belain ikut lembaga hafalan Quran,
sampai akhirnya kerjaannya disesuaikan sama jadwal hafalan itu. Kalau itu sampai tilawah aja itu susah gitu, sampai akhirnya menyadari kayaknya salah deh kayak gini, kayaknya bukan ini deh hidup yang aku inginkan. Iya. Baru akhirnya mulai berbenah. Ya udah, dan berbenahnya itu susah banget ya, Masya Allah. Kalau udah jatuh mau bangunnya lagi tuh Susah. harus bener-bener dari awal lagi, kayak tangga gitu. Kalau udah jatuh tuh bener-bener dari awal lagi. Baca Al-Qurannya dicicil lagi, nggak bisa langsung satu juz, zikirnya, beramalnya kayak gitulah. Sempat ada pertaubatannya tuh luar biasa lah, memperbaiki dirinya sampai akhirnya bisa terlepas lagi dari kecanduan hal yang seperti itu. Gitu. Kalau lo seperti apa dampak terhadap keimanan? Aduh. Sadarnya kan setelah di titik balik itu ya. Karena sebelumnya malah sebelumnya sangat defensif kon. Karena tadi yang ngerasa tetap bisa berprestasi Iya, kok. bener. Sebelumnya tuh sangat ngerasa defensif sama orang-orang kayak lo. Yang ini ya. Yang against that idea. Ya itulah sama teteh-teteh gitu, apaan orang Nggak boleh ke bioskop. Iya, orang gue tetap Nggak kerudung boleh panjang, nonton. gue tetap sholat, gue tetap hafalan, kayak gitu-gitu, gue tetap berprestasi, tetap baik-baik aja hidupnya. Jadi sangat defensif, ngerasa ya nggak apa-apa dong. It's only that gitu, cuman gitu doang. Aku nggak benar-benar pengen nikahin siapa gitu kan, enggak gitu. Ya pengen sih ya, dikit. Tapi ngerti kok itu nggak mungkin ya. Jadi ngerasa semuanya baik-baik aja. Itu nggak kenapa-kenapa, nggak mengubah aku menjadi orang yang kafir, nggak ngubah aku menjadi orang yang tidak sholat gitu. Tapi kan memang ketika di titik itu, ya itu berpikir. Nggak emang jadi berpikir, selama ini nggak pernah berpikir. Tapi amalan-amalan yaumiyah lo gimana? Gue ngerasa Aman-aman aja? bukan aman sih, lebih ke ya standarnya gue gitu aja sih. Astagfirullah. Ya selama yang ngerasa baik-baik aja, ngerasa kayak oh ya tilawah gue targetnya 1 juz ya kayak gitulah kon. Ya udah kalau udah target ya udah gitu. Kalau udah selesai pagi udah nggak bakal nambah lagi kan gitu. Yang gitu sewajar sestandarnya gitu aja. Jadi pokoknya ngerasa semuanya baik-baik aja, ngerasa itu ideal udah gitu. Gue ngejalanin diri gue, kewajiban gue sebagai seorang hamba, ibadah-ibadah gue gitu, dan ngerasa apa yang gue lakukan dengan hiburan ini gitu, apa hiburan yang gue konsumsi gitu, hiburan yang gue konsumsi ini tuh tidak ada hubungannya dengan diri gue sebagai seorang hamba. Ngerti gak lo? Jadi it's a separate life gitu loh. Jadi gue tetap menjalankan kehidupan gue sebagai seorang Nabila yang Muslim. Gue juga mencari hiburan. Ya udah, ini ya itu dua hal yang berjalan beriringan gitu. But it's kind of separate, but ini bisa berjalan beriringan dan itu nggak apa-apa. Gue ngerasa ya kayak gitu aja. Cuman ketika emang di titik itu terjadi, Allah nunjukin itu, gue berpikir, ya itu pertanyaannya adalah jangan-jangan selama ini gue kayak gini, jangan-jangan selama ini gue kayak gini, jangan-jangan selama ini yang bikin gue semangat untuk sholat itu, yang bikin gue semangat untuk berpuasa itu gara-gara gue dengerin opa-opa, gara-gara gue dengerin musiknya mereka. Yang bikin gue semangat untuk menjalani hari adalah itu. Gue ngerasa apaan banget segitu banget sih hidup lo, Nap. Ternyata bercampur. Dan apa yang kita konsumsi yang kita kira cuma itu hiburan ternyata mempengaruhi seluruh hidup kita. Bener, mempengaruhi. Dari Pola pikir. Apa pola pikir lo yang berubah? Kalau orang bermaksiat itu nggak apa-apa, yang penting bukan gue. Bermaksiat seperti? Minum-minuman alkohol gitu kan. Kalau di Korea lifestyle yang itu salah dalam yes. Islam. Kayak orang minum soju gitu kan di Korea tuh itu biasa banget kan. Itu nggak apa-apa. Fashion. Terus LGBTQ. Itu salah satu juga yang paling gue ngerasa nggak apa-apa dulu tuh. Ya udah sih, mereka ini bukan gue. Itu dulu gue gitu. Nggak ada tuh perasaan atau kepikiran untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu, Nap. Betul. Nggak ada. Yang penting gue, yang penting gue nggak gitu. Yang penting gue nggak gitu. Terus
gue pun seperti itu dulu. Bukan gue suka sama sesama jenis, maksudnya gue pun seperti itu. Jadi dalam dunia fandom itu kan, itu hal yang sangat biasa tuh nge-shipperin cowok sama cowok. Nge-shipper tuh ngejodoh-jodohin. Nggak cuman jodoh-jodohin sih, emang for them it was just for fun. Tapi ya kayak gitu. Kayak bakal ngedit, yang bikin cerita-cerita. ya bikin fanfiction. Bahkan mereka punya fandomnya tersendiri. Jadi misalnya si Joko sama Agus gitu. Aduh maaf ya Joko dan Agus. Nyok contoh doang. Jadi ada shipper Joko dan Agus gitu. Ya sama lah kayak shipper-shippernya yang pacar-pacaran siapa gitu yang ada dimanapun itu, di Indonesia pun suka kayak gitu kan. Artis yang mana sama yang mana dijodoh-jodohin. Terus ada nama shippernya gitu. Betul. Nah di fandomnya perkoreaan itu sering banget cowok sama cowok dalam satu boyband di shipperin. Sering banget. Jadi kayak ibu dan ayahnya anak-anak, ibu dan ayahnya boyband itu gitu. Sering banget. Gue dulu kayak gitu. Ketika gue suka sama TVXQ tuh ada, udahlah ya. Itu kayak gitu tuh dulu gue suka banget Konit. It was really cute for me back then. Really really cute. Kayak lucu banget mereka tuh. Padahal cowok sama cowok. Itu cowok sama cowok. Coba. Remaja selugu gue enggak lugu. Enggak, udah balik enggak lugu. Enggak lugu. Tapi untuk ukuran remaja gue ngerasa kok kayak gitu sih lu Nap, bisa dulu gitu. Apa sih lu Nap? Astagfirullah, ini aku ya. Lagi-lagi ini aku, sudut pandangnya ini aku. Jadi memang salah satu yang akhirnya baru aku tahu ketika baru-baru hijrah itu, setiap yang kita tonton, pokoknya setiap referensi yang kita tonton, yang kita dengarkan, yang kita perbincangkan, itulah yang akan membentuk pola pikir kita. Iya. Jadi bahayanya hiburan, walaupun itu kayak gitu doang, itu masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam telinga kita, atau bahkan kita perbincangkan sama teman-teman, dan itu akhirnya jadi pola pikir itu tadi, yang akhirnya aku pun juga sempat mengalami itu ya ketika krisis identitas. Ketika krisis identitas Merasa kayak Nabila juga, menganggap oh ya udah nggak apa-apa ketika ada yang pakai baju-baju yang mini, ya itu urusannya dia. Ketika ada yang lifestyle-nya mabok-mabokan, free sex, itu urusan dia. Yang penting gue ya berislam kayak gitulah. Nah itu juga akhirnya kan yang itu salah, itu sesuatu hal yang sangat salah ketika kita melihat dengan mata sesuatu hal yang mungkar, sesuatu hal yang salah, kemudian kita hanya membenarkan dengan hati, maka itulah selemah-lemahnya iman. Masa kita mau jadi orang yang imannya tuh selemah-lemahnya gitu. Dan kalau di Al-Quran ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 120 ya, yang Allah itu berfirman, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela sampai akhirnya kita mengikuti milahnya mereka. Ya, milah itu tuh bukan hanya agama, bukan akhirnya kita jadi baca Taurat, bukan kita jadi baca Injil, enggak. Tapi milah itu lifestyle, gaya hidupnya mereka. Kita mungkin tetap sholat, tapi ketika kita membenarkan LGBT itu ngikutin milahnya mereka. Tapi dalam agama mereka enggak, mereka nggak membenarkan LGBT juga ya. LGBT. Pokoknya orang-orang yang memisahkan dengan agamanya lah ya. Terus ketika kita tetap sholat tapi kita membenarkan orang-orang yang pakai bajunya sembarangan, auratnya kemana-mana, itu juga mengikuti milahnya mereka. Ya, dan boleh jadi, nauzubillah, jangan-jangan kita pun nantinya kalau itu diteruskan akan mengikuti persis seperti apa yang mereka lakukan. Gitu. Dan bisa banget Kon, banyak tuh orang yang akhir ayatnya ada yang menyeramkan. Apaan tuh? Ayat yang sama nih masih. Ya, Al-Baqarah 120 ya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah, ini juga salah satu hal yang akhirnya membuat aku banyak berpikir. Karena ketika aku mengkonsumsi hiburan itu, petunjuk Allah itu udah sampai kepada aku. Kebenarannya tuh aku udah tahu yang benar tuh kayak gimana, yang salah kayak gimana. Tapi ketika kebenaran itu sudah kita ketahui, tapi kita tetap melakukan hal yang salah, kita tetap membenarkan hal-hal yang itu karena kita butuh hiburan,
tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah ini yang sangat-sangat menyeramkan lah. Kalau udah sampai gak ada pelindung dan penolong dari Allah, siapa lagi yang akan melindungi dan menolong kita? Ini salah satu hal yang juga akhirnya membuat aku banyak berpikir, oh ya harus berubah, harus meninggalkan yang salah. Tadi lo nyebut soal butuh kan, ada di butuh ya, kata butuh di dalam ayat itu. Kita butuh gak sih sebenarnya hiburan-hiburan itu? Kalau dari sudut pandang Iya sih, gue, butuh. Gak ada. yang kita butuhkan tadi tuh. Nah, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum kau mengikuti agama mereka, milah mereka. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jika kau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu itu sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong. Gak ada butuhnya. Ya gue mau kesana aja. Oke. Gue bisa gak ya ketawa-ketawa gini kalau sama Teh Karin? Bisa kan waktu lo syuting podcast kan? Astagfirullah. Oke, Jadi sejatinya tuh kita butuh gak sih, Kon? Do we need it? sejatinya itu kita ngikutin hawa nafsu atau ngikutin Al-Quran? Oke. Kalau ngikutin hawa nafsu pasti jawabannya butuh. Jawabannya butuh. Karena ya itu menyenangkan buat hawa nafsu kita. Itu kayak ngasih makan hawa nafsu. Karena emang seseru itu. Membuat kita lupa akan masalah-masalah. Yes. Membuat kita lupa dengan amanah-amanah. Healing banget juga somehow. Healing sebentar. Iya, Healing temporary. di saat itu aja. So we Gitu. don't. Jadi kalau manusia itu kan terdiri dari dua aspek ya. Ada jasad tuh yang berhubungan sama hawa nafsu. Yang tadi membuat kita happy tapi cuma dalam hal keduniawian. Oke. Sama ada ruh. Ruh ini yang sifatnya membuat kita melangit. All about akhirat, ruh. Nah, kita mau memenangkan yang mana? Kalau kita mau memenangkan dunianya, memenangkan hawa nafsunya, memang akan sangat menyenangkan. Dari satu film ke film lainnya, dari satu hiburan ke hiburan lainnya. Tapi ada konsekuensinya, tadi yang udah sama-sama kita rasain. Ya konsekuensinya, ruh kita bakalan kalah sama hawa nafsu, bakalan drop. Gitu, makanya di Al-Quran, di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3, salah satu ciri orang yang mewarisi surga Firdaus adalah orang yang menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Lagu. Gitu. Wow. Dan itu ada salah satu kajian tafsirnya, itu kan ada ayat 1, ayat 2 ya. Ayat 2-nya tentang sholat yang khusyuk. Ayat 3-nya tentang menjauhi hal yang tidak bermanfaat, hal yang sia-sia. Dan ternyata dua hal ini saling berkaitan. Ini konsekuensinya. Jadi kalau kita mengkonsumsi hal yang sia-sia, banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat, konsekuensinya yang pertama kali adalah sholatnya nggak khusyuk. Oke. Karena hatinya Terpaut sudah dunia. mencintai yang lain, tidak sepenuhnya mencintai Allah. Itu hal pertama, kekhusyuannya tuh diambil. Ya kalau itu diteruskan, boleh jadi ada banyak hal lagi yang akhirnya hidayah yang tadi Allah ambil. Yang tadi pengalamanku juga banyak banget akhirnya amal-amal soleh yang jadi nggak bisa aku lakukan lagi. Yang dulunya kayaknya gampang deh, bisa megang handle beberapa amanah tuh dulu kayaknya bisa. Tapi di saat itu kayak satu aja tuh susah banget. Gitu. Terus kalau di Quran surat Al-Insyirah ayat 7 ya, itu Allah mengatakan kita itu harusnya nggak punya waktu luang. Karena umat Islam itu atau orang beriman itu, dia menyambungkan satu kebaikan pada kebaikan yang lain. Ya, ayatnya kan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi harusnya memang Allah itu menggambarkan orang-orang yang beriman, abis selesai dari suatu urusan langsung lanjut lagi ke yang lain. Gak ada yang namanya healing itu tadi, gue abis capek nih nonton dulu deh satu episode. Gitu, nanti lamaan nontonnya daripada kerjaan. Gitu, dan banyak banget trap-trapnya dari healing itu kan. Yes. Tadinya kita cuma mau satu episode, nggak kerasa jadi 5. Nggak ada itu satu episode. Jadi 10, jadi seminggu, jadi sebulan, ya itulah.
langkah-langkah setan. Beneran ini. Iya. Ada di Quran surat An-Nur ayat 21. Apa tuh? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Dulu aku mikirnya kalau ada ayat ini itu beneran ada setan ngelangkah kita ikutin gitu langkah-langkah setan. Tapi ternyata langkah-langkah setan tuh bisa se-soft Dan semenyenangkan itu. ngeplay film di Yes. Netflix, nge-scroll TikTok yang lucu-lucu, video-video unfaedah. Menyenangkan itu. Nggak ada serem-seremnya sama Nggak sekali. ada. Nggak ada setan wujudnya sama sekali. Nggak Nggak ada. Gitu lah. Siapa ya kan? Jadi kita butuh nggak? No, No. don't we? No. Kalau mau mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya, Sebenar-benarnya. kita tidak butuh hiburan. Jadi yang kita butuhkan adalah happiness. Not really. We don't need happiness in this world. Happiness, kalau Or kita, it's not that we're searching for. kalau di Al-Quran happiness di dunia itu tidak pernah digambarkan kebahagiaan, tapi adanya ketenangan. Oke. Gak pernah kita diminta untuk mengejar kebahagiaan dunia tuh gak pernah. Kalau mengejar kebahagiaan negeri akhirat ada, itu kita diminta untuk mengejar. Dan memang nanti di akhirat isinya udah bahagia semua tuh, udah hiburan semua, udah kenikmatan semua. Nggak ibadah lagi. Nggak ibadah lagi, bahkan para penghuni surga itu sibuk banget dengan hiburan. Aduh ya Allah, I Karena can't ada wait. banyak banget hiburan, mereka sibuk dengan hiburan-hiburan itu, dengan kenikmatan, dengan bidadarinya, dengan pelayan-pelayannya, dengan buah-buahannya, istana-istana, kebun, sungai, dan seterusnya. Tapi kalau di dunia itu nggak pernah ada digambarkan kebahagiaan. Adanya dunia. ketenangan dengan berzikir, Ingat Allah. mengingat Allah, dengan sholat-sholat malam kita, itu ketenangan. Gitu. Dan ada satu percakapan yang luar biasa ya antara Rasulullah dan Bunda Khadijah. Apaan tuh? Waktu itu Rasulullah mungkin sedikit bertanya atau mungkin khawatir karena melihat pengorbanannya Bunda Khadijah. Waktu itu kondisinya setelah diboykot, kemudian sakit-sakitan, hartanya udah habis semua. Wah, pokoknya luar biasa lah, semuanya udah diberikan pengorbanannya untuk dakwah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Bunda Khadijah, tidakkah kamu ingin beristirahat dari semua kelelahan dan kepayahan ini? Mau nggak stop aja gitu aktivitas dakwahnya, nyantai aja dulu? Kata Bunda Khadijah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, sesungguhnya istirahatku nanti di surga. Masya Allah. Ya, itu janjinya Allah, mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi memang hal yang sulit ngomongin ini, hal yang sulit ingat kenikmatan yang besar di surga, hal yang sulit buat kita berdakwah kalau hati kita masih mencintai hal-hal yang itu, yang menyenangkan dan seru. Gitu. Jadi tergantung kita tuh hidup mau ngapain. Kalau hidupnya cuma buat yang penting sholat 5 waktu, kerja, dapat duit, udah cukup, itu energinya segitu aja cukup. Tapi kalau dalam hidup kita mau melakukan hal-hal yang besar, yang kebermanfaatannya besar, mau tetap bersama dalam dakwah sampai akhir hayat, mau bersama dengan Al-Quran sampai akhir hayat, kita butuh energi yang besar, energi ruh yang besar, dan itu akan susah kalau kita banyak mengkonsumsi hiburan. Oke. Jadi pilihlah mau hidup yang seperti apa. You got some tips? Do I? For them? For us? Referensinya diganti. Oke. Referensinya diganti, kalau nggak bisa dikurangi. Kalau masih suka film, coba tonton film Sirah. Kok ketawa sih? Emang bener tahu gimana Tapi itu nggak seseru Nggak seru. drama Korea. Gue tahu seriesnya Ada yang Omar seru tuh seru banget. Tapi tetap boring dibandingkan drama Korea yang zoom. Ya iya sih. The Legend of. Iya. Tapi setidaknya ada hiburannya lah. walaupun. Ada. Jadi tetap masih ada yang bisa kita ambil gitu pelajaran-pelajarannya. Referensinya diganti. Coba mulai memahami Al-Quran.
lagunya diganti sama Al-Quran. Kalau nggak bisa 100% mungkin 50-50 dulu. Yang biasanya 3 jam dengerin lagu misalnya, ya udah ganti 1,5 jam dengerin lagu, 1,5 jam dengerin Quran. Nah referensi-referensi itu diubah di pelan-pelan. Nanti dengan sendirinya pola pikir kita akan berubah. Sama itu, lebih baik lagi kalau kita memberanikan diri memegang amanah. Memegang amanah dakwah. Apalagi kalau menyibukkan diri. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu mau nggak mau dia harus menjadi teladan. Karena nggak mungkin kita dalam kondisi melakukan suatu maksiat, kemudian kita beramar ma'ruf nahi mungkar gitu. Banyak tahu. Ada. Tapi ya itu salah satu ikhtiarnya. Itu salah kan tapi. Ya. Tapi kalau aku pribadi semenjak diminta untuk sharing dari satu tempat ke tempat lainnya, mau nggak mau nggak bisa kalau masih kayak gitu terus menyampaikan sesuatu kan. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu kita harus menjadi versi ideal dulu kan. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada kesempatannya dan memungkinkan kita mengambil amanah dakwah. Amanah dakwah itu nggak harus yang di depan yang sharing, nggak harus. Bisa jadi tim medianya, bisa jadi tim logistiknya, pokoknya dimanapun itulah. Itu kan semua dai ya, apapun yang menjadi supporting system buat beramar ma'ruf nahi mungkar itu dai. Nah itu yang akan memperbaiki kita. Tanggung jawab itu ya. Ada di Quran surat Al-Ahzab. Ayat. Bentar, kalau kita Allah yang akan memperbaiki amal-amal kita. Ntar di-cut aja ya. Enggak lah, main di-cut. Yakni, gue dulu kali ya. Gue ada satu. Ini super duper penting juga. Doa ya Kon ya. Itu doa penting banget. Doa dari diri lo sendiri, dari kita sendiri, dan doa dari orang lain. Gue ya seperti gue ceritain tadi sangat defensif itu. Nasihat dari orang-orang apaan sih, enggak kok, orang gue gak kenapa-kenapa dan segala macam itu. Gue yakin titik itu dipertemukan Allah ke gue itu ya karena doa-doanya mereka. Karena doa-doanya gue juga yang nganggap, yang gue selalu berdoa kalau emang ini, kalau apa yang aku lakukan salah ya Allah ya tunjukin. Kalau mereka yang salah biar aku ketawain gitu. Jadi itu berdoa tuh itu penting banget. Beneran gue doain kayak gitu. Ketika sedang edik sama terhadap sesuatu tuh kayak gitu, lagi edik dan tersita banget waktunya sama nonton bola dan segala macem, itu berdoa Chelsea-nya kalah. Jadi gue gak nonton. Jadi malas nonton. Jadi jangan-jangan itu doa gue ya terwujud ya atau apapun itulah. Doa itu penting banget guys. Doanya kamu, doa orang tua, doa teman-teman solehah seperti Farakonita. Itu penting banget. Ya, kalau dulu guruku tuh suka ngajarin minta sama Allah biar kita hanya jatuh cinta sama Allah, jatuh cinta tertingginya sama Allah. Karena ketika udah jatuh cinta tertingginya sama Allah, dengan sendirinya kita bakalan gak suka kayak gitu. Anyway, yang tadi Al-Ahzab ayat 70-71 isinya, niscaya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Jadi in case kita masih belajar berdakwah dan memang tidak harus sempurna dulu untuk berdakwah, Allah yang akan memperbaiki amal-amal kita. Jadi misalnya masih kadang benar, kadang enggak, kadang benar, kadang enggak, tapi kita coba untuk menyampaikan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nanti Allah yang memperbaiki amal-amal kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Hanya itu ngaruh banget sih kalau menurut aku. Ketika sudah masuk ke dalam dunia itu, dengan sendirinya Allah yang memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang salah. Amin ya Allah. Oke. That's all I guess. Yes. Ada lagi Ibu Farkon? Mungkin sudah. Semangat teman-teman. Shout out untuk siapa nih yang request temanya? Aku lupa deh. Pokoknya salah satu di komentar YouTube. Makasih yang udah support terus ya. Mohon maaf kalau ada yang merasa Hakimi. Hakimi. We're sorry. Kayak tidak bermaksud.
Tapi semoga apapun itu menjadi kebaikan buat Ya, kita semoga semua. ada pelajaran yang bisa diambil. Bener. Insyaallah. Thank you guys. Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.